Jumpa lagi bersama saya di TV Gakorpan. Artis Sandra Dewi hadir jadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dengan terdakwa suaminya sendiri Harvey Moise. Hadir di ruang sidang dan duduk berjejer bersama saksi lainnya, Sandra Dewi ditanya soal sosok Harvey Moise. Sandra Dewi mengakui memiliki tabungan berupa deposito sebesar 33 miliar rupiah di salah satu bank swasta. Adapun pernyataan ini menjawab konfirmasi dari Ketua Majelis Hakim, Eko Arianto terkait harta kekayaan yang dimiliki Sandra Dewi. Selanjutnya, Hakim bertanya terkait sejak kapan Sandra Dewi memiliki deposito tersebut. Lalu, Sandra Dewi menjawab bahwa dirinya menabung dalam bentuk deposito sejak tahun 2004 atau ketika memulai karir sebagai publik figur. Dia juga menegaskan bahwa seluruh tabungan depositonya tersebut murni berasal dari penghasilannya selama menjadi publik figur. Sandra Dewi menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa ada barang-barang yang tidak disita oleh penyidik Kejagung. Yang tidak disita hanya cincin tunangan dan cincin kawin pemberian dari suami saya. Saya bekerja, saya pernah menjadi 3 brand ambassador brand emas, perhiasan, jewelry yang mulia. Palace Jewelry, UBS Gold, dan yang paling lama ya, Sandra Dewi Gold selama jalan 6 tahun yang mulia. Yang mengendorse saya ada 71 dari Sandra Dewi Gold, 37 dari Maha Jewelry, kemudian ada 10 dari Treasure Luxury yang tokonya ada di Asa, kemudian juga ada perhiasan yang diberikan oleh PT Unilever Indonesia karena saya sebagai brand ambassador terlama mereka selama 8 tahun, dan ada juga perhiasan dari Walt Disney Southeast Asia, yaitu Walt Disney dari Asia Tenggara yang mengontrak saya sebagai brand ambassador Disney Indonesia. Ada satu emas batangan kecil yang diberikan orang tua saya. Berapa beratnya? Saya lupa. 50 apa 100? Saya lupa yang mulia. Pokoknya tidak ada yang diberikan suami saya kepada saya karena Satu pun tidak ada. ada yang mulia cincin kawin dan cincin pertunangan. Masih ada sekarang? Masih, mau disita saya nggak kasih. Tahun 2014 ada 23 lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saja, tidak ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Kalau di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 88. 88. Tapi 88, betul, ya? tapi sisanya yang tidak saya pakai saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan ketika saya pakai saya foto. Kemudian Sandra saya Dewi posting. membantah 88 tas mewah miliknya yang disita oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, adalah hasil pemberian suaminya, Harvey Moise. Dia menegaskan seluruh tas tersebut diperolehnya dari hasil kerjanya sebagai Rumah tangga, endorsement. seperti membayar listrik, air, gaji karyawan di rumah. Suami saya mentransfer ke asisten pribadi saya karena saya minta tolong asisten pribadi saya untuk mentransfer biaya listrik, air, juga uang sekolah anak, les anak, semua kebutuhan rumah. Suami saya transfer ke asisten saya, tapi untuk kebutuhan saya sendiri saya bayar sendiri yang mulia. Kan bukankah itu suatu kewajiban suami, artinya setiap dia penghasilan dia berapa kan dia serahkan ke istri. Itu kan umumnya begitu, walaupun istri punya penghasilan. Punya penghasilan yang cukup. Dari single sampai sekarang saya punya penghasilan yang cukup. Jadi saya lebih senang, saya wanita yang mandiri yang mulia. Saya tidak pernah minta uang ke orang tua saya sejak saya datang ke Jakarta ini. Kenapa saya harus meminta uang pada suami saya? Suami saya cukup memenuhi kebutuhan rumah dan anak saya, tapi untuk kebutuhan saya sendiri, saya terbiasa membiayai diri sendiri. Tidak pernah memberikan hadiah? Suami, Iya. cincin pertunangan, cincin kawin,
hadiah kalau dia perkawinan kan dari awal. Yang hadiahnya kan membelikan mobil, membelikan itu kan hadiah. Membelikan mobil tapi bukan atas nama saya Yang Mulia. Karena ini dipakai bersama. Anak-anak saya pakai, beliau juga pakai. Saya juga pakai. Bukan untuk saya, bukan atas nama saya. Saudara tahu penghasilannya per bulan atau per tahun? Tidak Yang Mulia, saya tidak pernah bertanya karena kami pisah harta dari awal sebelum menikah. Pisah harta? Betul. Terus untuk kendaraan itu atas nama siapa? Semua saya rasa atas nama suami saya. Saya tidak begitu tahu detailnya Yang Mulia. Saya cuma tahu kendaraan atas nama saya yang saya beli sendiri. Kemudian terkait aset di Senayan Residence, Bu. Itu kan di kafling berapa? A16, Bu ya? Iya. Nah, bisa dijelaskan Bu lebih itu kapan itu perolehannya dan siapa yang melakukan pembelian itu? Yang melakukan pembelian suami saya dan itu rumahnya atas suami saya. Itu berarti tercatat atas nama Pak Harvey? Betul. Betul. Kemudian terkait aset, kalau di Pakubuwono gimana Bu? Bisa dijelaskan rumah di Pakubuwono? Ya, di Pakubuwono itu jadi kan kami bisa harta, tetapi untuk rumah tinggal yang pertama kami tinggal ketika kami setelah menikah kami beli, kami sepakat untuk membeli bersama. Jadi saya membayar uang muka beserta pajak, notaris dan sebagainya, kemudian sisanya Pak Harvey yang bayar. Jadi kami beli bersama. Berarti ada pelunasan untuk rumah di Pakubuwono itu. Betul. Yang dilunasi dibayar oleh Pak Harvey itu. Dan langsung di auto debit oleh KPNCA. Itu berapa total nilai Pakubuwono itu berapa? Sebenarnya 18,875 tetapi beserta pajak menjadi 20 miliar, 8 sekian. Yang dibayarkan oleh saksi di awal berapa itu? Saya 7,2 sekian miliar. Berarti sisanya berapa? Sisanya sekitar 13 sekian dibayar itu oleh beserta Pak bunga, Harvey. ya. Itu dicatatkan sebagai aset siapa, Bu? Saya. Di tahun berapa perolehannya dulu? 2017. 9 Mei 2017. 2017. Iya. Ibu wamil dibilang wajib karena militer. anak saya taunya BTS Yang Mulia. BTS itu orang Korea, jadi mereka tahu orang Korea ini wamil, BTS itu wamil. Jadi saya bilang papanya lagi wamil. Sebelumnya Kejaksaan Agung menemukan ada sekitar 270 triliun rupiah kerugian negara, namun setelah dilakukan pengembangan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Sejumlah harta berupa barang, tanah, rumah, mobil, perhiasan dan uang pecahan rupiah, dolar dan lainnya telah disita oleh Kejaksaan. Sandra Dewi sampai bercucuran air mata ketika ditanya oleh tim kuasa hukum Harvey Muiz tentang anak-anaknya. Betul, anak selalu menanyakan ke saya, "Papa di mana? Kok Papa nggak antar sekolah lagi? Kenapa nggak ajak main bersama lagi?" Gitu. Kata Sandra Dewi seraya menangis di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024, sore saat jadi saksi kasus dugaan korupsi Harvey Muiz. Sandra sempat kebingungan menjawab pertanyaan anak mengenai keberadaan ayah mereka, mengingat sudah tak pernah lagi bertemu selama berbulan-bulan. Ya akhirnya saya jawab, "Papa lagi wajib militer, wamil, jadi nggak bisa ketemu," seperti itu, ya ucapnya. Sandra mengatakan kalau selama ini, Harvey lah yang sering mengurusi anak-anak, dari menyuapi makan, ajak bermain, hingga mengantarkannya ke sekolah. Jadi setiap hari kami semua berdoa, khususnya anak-anak, berharap wamil Harvey bisa segera selesai dan bisa bertemu mereka lagi. Semenjak Harvey Muiz hidup di penjara atas kasus dugaan korupsi PT Timah, Sandra Dewi mengakui kesulitan mengurus anak, karena keduanya begitu dekat dengan Harvey Muiz. "Karena anak saya dua-duanya lelaki, dekat sama suami. Jadi mereka sangat rindu dengan ayahnya," ya ujar Sandra Dewi. Tim Liputan Gakorpan News melaporkan.